Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 11. Manggada menggamitnya. Ia tahu, suasananya sedang panas. Ki Jagabaya akan dapat meledak setiap saat. Namun Manggada pun sangat menyesalkan sikap Wisesa yang ternyata masih saja dungu dan cengeng itu. Wisesa memandang Laksana dengan sorot mata penuh kebencian. Namun kemudian ia berkata kepada Ki Jagabaya tanpa menghiraukan Laksana lagi. Ki Jagabaya. Jalan yang terakhir bagi Ki Jagabaya dan keluarga adalah menyingkir dari Kademangan Kalegen. Menyingkir? Ki Jagabaya mengulangi. Ya, Wisesa mengangkat wajahnya, satu gagasan yang paling baik yang dapat diberikan seseorang kepada Ki Jagabaya, jawab Wisesa. Meskipun demikian, Ki Jagabaya itu sempat juga bertanya, menyingkir kemana? Ke Pajang, ke dalam dinding kota, jawab Wisesa. Ke rumah siapa? Mengungsi ke istana. Atau ke kandang gajah milik istana, bertanya Ki Jagabaya yang hampir kehilangan kesabaran. Ke rumah pamanku, jawab Wisesa sambil menengadahkan dadanya, aku mempunyai seorang paman yang tinggal di Pajang. Ia adalah seorang prajurit dari pasukan pengawal istana. Ki Jagabaya dan keluarga Ki Jagabaya akan aman di rumah pamanku yang sangat besar itu. Wira Sabet dan Sura Gentong tentu tidak akan berani mengusik Ki Jagabaya, karena Ki Jagabaya tinggal di rumah seorang prajurit pilihan. Sementara itu, Ki Jagabaya tidak lagi perlu menghiraukan padukuhan ini. Apakah Ki Sapaarah akan menjadi bekel? Apakah Wira Sabet dan Sura Gentong akan menjadi bebahu? Bukan lagi menjadi tanggung jawab Ki Jagabaya. Bibir Ki Jagabaya menjadi gemetar menahan marah. Sementara itu Sampurna hampir tidak dapat menahan dirinya, sedangkan Manggada sekali lagi harus menggamit Laksana yang sudah beringsut setapak. Sambil menahan kemarahan yang hampir meledakkan jantungnya, Ki Jagabaya bertanya. Jadi menurut gagasan besarmu, sebaiknya aku mengungsi menghindari beban tugasku? Bukan mengungsi Ki Jagabaya. Sebaiknya kita memang mempergunakan istilah menyingkir, jawab Wisesa. Baiklah Wisesa, berkata Ki Jagabaya, daripada aku harus menyingkir, aku kira lebih baik aku memenuhi saja permintaan Sura Gentong. Selain jabatan bebahu padukuhan ini, Tantri juga akan aku serahkan. Tidak, sahut Wisesa dengan serta-merta, Tantri tidak boleh jatuh ke tangan Sura Gentong. Aku akan menyerahkannya. Dengan demikian aku akan aman dan tidak akan terganggu lagi. Aku tidak perlu pergi ke Pajang. Tetapi aku akan tetap tinggal di rumah. Sura Gentong akan menjadi menantuku, sehingga aku pun akan menjadi orang yang ditakuti seperti Sura Gentong. Tetapi jangan serahkan Tantri. Lebih baik Ki Jagabaya menyingkir. Dengar anak cengeng, bentak Ki Jagabaya yang kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun, aku tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi tidak untuk menyerahkan Tantri, sahut Wisesa dengan nada tinggi. Kecuali jika kau dapat melindungi Tantri dan kami sekeluarga. Maka aku akan bersikap lain. Wajah Wisesa menjadi pucat. Sementara Ki Jagabaya berkata, aku muak dengan gagasan-gagasan yang tidak dapat dilaksanakan seperti gagasan-gagasanmu itu. Wajah Wisesa menjadi pucat. Ia baru sadar bahwa Ki Jagabaya benar-benar menjadi sangat marah. Karena itu, maka Wisesa tidak berani lagi mengangkat wajahnya yang kemudian menunduk dalam-dalam. Sementara itu, Ki Jagabaya pun telah berkata pula kepada orang bermata tajam. Aku ulangi kata-kataku. Aku tidak akan pernah menyerah kepada Wira Sabet dan Sura Gentong. Bahkan aku menantang siapapun yang berani menghalangi aku, akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ternyata aku bukan orang yang lebih beradab dari Wira Sabet dan Sura Gentong. Kedua orang itu pun tidak berani mengucapkan sepatah kata lagi di hadapan Ki Jagabaya, meskipun sebenarnya mereka tetap menginginkan Ki Jagabaya mengurungkan perlawanannya dan bahkan gagasan Wisesa itu telah menimbulkan satu sikap baru untuk menghadapi persoalan yang sedang berlangsung di padukuhan itu. Dalam pada itu, maka Ki Jagabaya pun berkata, nah, sekarang pergilah. Katakan kepada semua orang padukuhan ini. Siapa yang mencoba menentang aku, akan aku hancurkan sama sekali daripada mereka kelak akan berpihak kepada Wira Sabet dan Sura Gentong. Kedua orang itu pun segera minta diri pula dengan jantung yang berdebaran. Mereka masih saja cemas ketika Sampurna mengantar mereka ke pintu seketeng. Demikian mereka keluar, maka Sampurna pun berkata,
Nah, aku sudah mendengar sikap ayah. Jangan mencoba menentangnya, agar ayah tidak menjadi semakin marah. Sampai saat ini ayah masih berpikir, berjuang untuk padukuhan Gemawang. Tidak untuk dirinya sendiri. Tetapi jika orang-orang Gemawang ini justru menentangnya, maka ayah akan dapat bersikap lain. Sementara itu kalian harus menyadari, tidak seorang pun di padukuhan ini yang mampu melawan ayah dan tentu juga aku dan kedua orang sahabatku itu. Manggada dan Laksana. Ingat kata-kata ayah, bahwa ternyata ayah bukan orang yang lebih beradab dari Wirasabet dan Suragentong. Maksud ayah tentu, apabila orang lain memulainya. Kedua orang itu tidak menjawab. Baru kemudian setelah mereka keluar dari regol halaman rumah Ki Jagabaya, orang yang bermata tajam itu berkata, kedudukan kita justru menjadi semakin rumit. Dua kekuatan yang tidak dapat kami lawan telah menghimpit kita. Sehingga kita akan dapat mati terjepit di tengahnya. Apakah kita harus berpihak? Bertanya kawannya. Berpihak kepada siapa? Bertanya orang bermata dalam. Kita harus memperhitungkan, kekuatan siapakah yang lebih besar. Wirasabet dan Suragentong yang dibantu oleh Ki Sapaaruh, atau Ki Jagabaya. Kekuatan Ki Jagabaya tidak seberapa dibanding dengan kekuatan Wirasabet dan Suragentong. Tentu masih lebih besar kekuatan Wirasabet dan Suragentong, jawab kawannya. Jadi menurut pendapatmu, kita akan berpihak kepada Wirasabet dan Suragentong, bertanya orang bermata tajam itu. Bukankah itu lebih aman? Kesempatan kita untuk selamat jauh lebih besar, jawab kawannya. Tetapi apakah dengan demikian kita tidak berkhianat terhadap Ki Jagabaya? Orang bermata tajam itu masih bertanya lagi. Kita sudah mencoba untuk memperingatkannya. Tetapi Ki Jagabaya tidak mendengarkan peringatan kami. Karena itu, maka kita tentu tidak akan bersalah, jika kita mengambil sikap lain. Tetapi orang bermata tajam itu masih nampak ragu-ragu. Katanya, kita bicarakan dengan kawan-kawan kita yang lain malam nanti. Kita akan mengumpulkan mereka dan kita akan mengambil keputusan. Bukankah Wirasabet dan Suragentong selama ini tidak pernah datang ke padukuhan malam hari? Tetapi itu sangat berbahaya jika ada 1-2 orang pengikut mereka yang melihat. Mereka tidak tahu apa yang kami lakukan, sehingga akan dapat menimbulkan salah paham, sahut kawannya orang bermata tajam itu mengangguk-angguk. Lapun menyadari, bahwa para pengikut Wirasabet dan Suragentong dapat saja mengawasi padukuhan itu di luar pengetahuan mereka. Karena itu, maka niat untuk bertemu dengan orang-orang padukuhan itu pun dibatalkannya. Orang bermata tajam itu pun kemudian berkata, kita akan bertemu dan berbicara seorang demi seorang untuk menghindari salah paham. Ya. Baru kemudian jika persoalannya sudah jelas kita akan menyatakan sikap. Jika perlu kita akan menemui pengikut Wirasabet dan Suragentong. Tetapi orang bermata dalam itu masih saja ragu-ragu. Katanya, kita akan melihat perkembangan keadaan. Kawannya tidak menjawab. Namun ia mengusulkan untuk menemui orang yang telah terluka itu. Bagaimana pendapatnya tentang sikap Ki Jagabaya itu, berkata kawannya. Ketika keduanya berjalan menyusuri jalan padukuhan, mereka terkejut mendengar derap kaki kuda. Ternyata Sampurna, Manggada dan Laksana telah melarikan kuda mereka di sepanjang jalan padukuhan itu pula. Tetapi hari itu ketiga anak muda itu tidak bertemu dengan orang-orang Wirasabet dan Suragentong. Namun hampir setiap orang yang menemui mereka telah memperingatkan, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sangat berbahaya itu. Mereka sedang mencari kalian Ger, berkata seorang yang rambutnya sudah ditumbuhi uban. Terima kasih atas peringatan Paman, jawab Sampurna, tetapi persoalannya harus segera diselesaikan. Orang yang rambut sudah ubanan itu hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Sementara itu, kawan orang yang bermata dalam itu berdesis. Biarkan saja mereka menyombongkan dirinya. Aku juga berharap bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan orang-orang Wirasabet dan Suragentong yang mencari mereka. Kawannya yang bermata dalam itu tidak menjawab. Ketika matahari turun semakin rendah, maka ketiga orang anak muda itu pun telah pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun mereka telah berjanji, di keesokan harinya mereka akan mencari para pengikut Wirasabet dan Suragentong. Dalam pada itu, lepas senja, setelah makan malam, Ki Jagabaya masih berbincang dengan istri dan anak-anaknya. Ki Jagabaya ternyata sangat menyesali sikap orang-orang padukuhan Gemawang. Mereka justru minta agar Ki Jagabaya menghentikan perlawanannya terhadap Wirasabet dan Suragentong.
Orang-orang itu benar-benar telah menjadi ketakutan, berkata Sampurna. Ya. Mereka kehilangan akal. Sementara itu, Wisesa masih saja gila dengan gagasan-gagasannya, desis Ki Jagabaya. Hampir saja aku memukul mulutnya, gumam Sampurna. Pemimpin yang hidupnya tidak berjejak di atas tanah, berkata Ki Jagabaya. Tetapi ia tidak rela jika Tantri diserahkan kepada Suragentong, berkata Sampurna sambil memandang Tantri. Apa? Bertanya Tantri dengan suara melengking. Tidak, jawab Sampurna. Apa yang kau katakan tadi? Desak Tantri yang bergeser mendekati kakaknya. Tidak. Aku tidak berkata apa-apa, Sampurna bergeser menjauh sambil tersenyum. Kau mentertawakan aku, ya, Tantri mulai menggapai Sampurna. Tetapi Sampurna bergeser semakin jauh, tidak. Aku tidak bermaksud menertawakanmu. Aku justru mentertawakan Wisesa. Kau kira aku tidak berani memilih leher anak itu? Sejak kecil ia tidak berani melawan aku, berkata Tantri. Tetapi ia rajin berkunjung kemari, sahut Sampurna. Tantri tiba-tiba bangkit. Tetapi Sampurna meloncat menjauh sambil berkata, sudahlah, Tantri. Aku menyerah. Tidak. Aku belum membalas, sahut Tantri. Sudahlah, potong Ki Jagabaya, aku benar-benar sedang prihatin. Tetapi ayah harus menghukumnya. Ia yang mula-mula mengganggu aku, sahut Tantri. Duduklah yang baik, berkata Ki Jagabaya. Keduanya pun segera duduk kembali. Sementara Ki Jagabaya berkata, apa yang dapat kita lakukan jika orang-orang padukuhan ini justru menentang kita? Ayah, berkata Sampurna kemudian bersungguh-sungguh, besok, aku, Manggada dan Laksana akan mencari orang-orang Wirasabet itu. Kami tidak akan berdiam diri justru mereka mencari kami. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Bertanya Ki Jagabaya. Sampurna termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bukankah mereka juga mencari kami? Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita menunggu perkembangan keadaan. Dalam pada itu, di rumahnya Manggada dan Laksana juga menceritakan apa yang sudah terjadi. Mereka juga menyesali sikap orang-orang padukuhan Gemawang yang ketakutan, sehingga mereka kehilangan pertimbangan penalaran yang bening. Jika keadaan berlarut-larut, maka orang-orang padukuhan ini akan benar-benar kehilangan diri mereka, desis Ki Citrabawa. Seperti Sampurna, maka Manggada dan Laksana juga menyatakan bahwa mereka bukan saja dicari oleh para pengikut Wirasabet dan Suragentong. Tetapi merekalah yang besok akan mencarinya. Demikianlah, kegelisahan dan ketegangan yang semakin memanas telah mewarnai padukuhan Gemawang. Beberapa orang sempat saling mengunjungi untuk membicarakan sikap Ki Jagabaya. Pada umumnya orang-orang Gemawang menganggap Ki Jagabaya itu seorang yang keras kepala, sehingga tidak mau melihat kenyataan yang dihadapinya. Bahkan ada yang menganggap bahwa Ki Jagabaya sekedar berjuang untuk mempertahankan kedudukannya. Ia sampai hati telah mengorbankan penghuni padukuhan ini, berkata seorang di antara mereka yang ketakutan. Namun ketika matahari kemudian terbit di keesokan harinya, orang-orang padukuhan Gemawang telah mendengar derap kaki kuda berlari-lari di jalan-jalan padukuhan. 3 orang anak muda telah berkeliaran di atas punggung kuda mereka tanpa mengenal takut sama sekali. Tetapi sikap orang-orang padukuhan itu ternyata telah berubah. Mereka tidak lagi berniat untuk memperingatkan ketiga orang anak muda itu. Bahkan orang-orang Gemawang berharap bahwa ketiga anak muda itu segera menjadi jera, setelah orang-orang Wirasabet dan Suragentong menemukan mereka. Orang yang telah dipukuli oleh pengikut Wirasabet dan Suragentong itu berkata kepada seorang tetangganya yang datang mengunjunginya. Ketiga orang itu tentu akan segera menemukan mereka setelah orang-orang Wirasabet dan Suragentong itu mengetahui siapa mereka itu. Jika ketiga orang anak muda itu sudah mengalami seperti yang aku alami, barulah mereka akan menjadi jera dan tidak akan menyombongkan dirinya lagi. Tetangganya mengangguk-angguk sambil bergumam, apakah karena ayahnya seorang Jagabaya, maka anak itu menjadi demikian sombongnya. Anak itu salah menilai kekuatan ayahnya sekarang ini, desis orang yang terluka itu. Namun dalam pada itu, Sampurna, Manggada dan Laksana masih saja menelusuri jalan-jalan padukuhan Gemawang tanpa mengenal takut sama sekali. Namun dalam pada itu, ternyata beberapa orang yang pergi ke sawah telah kembali lagi ke padukuhan. Mereka telah melihat 3 orang pengikut Wirasabet dan Suragentong menuju ke padukuhan.
Seorang di antara mereka berjalan bergegas sambil berkata, "Selagi masih ada kesempatan, aku ingin memperingatkan anak-anak muda yang berkeliaran di atas punggung kuda itu." Tetapi kawannya berkata, "Untuk apa kita bersusah payah melakukannya? Kita biarkan saja mereka menjadi jera. Tidak kurang dan antara kita yang sudah memperingatkan mereka." Tetapi dengan sombong mereka menolaknya. Bahkan mereka juga sudah tahu bahwa 3 orang pengikut Wirasabet dan Suragentong mencari mereka. Tetapi mereka dengan sombong pala justru mencari ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu. Bukankah itu sudah berlebihan? Seorang yang lain justru berkata, "Aku ingin melihat ketiga orang anak muda yang sombong itu dipukuli babak belur oleh pengikutnya Wirasabet dan Suragentong sebagaimana seorang dari antara kita kemarin." "Bagaimana jika mereka bertiga dibunuh oleh para pengikut Wirasabet dan Suragentong?" bertanya orang yang pertama. Kawan-kawannya itu terdiam. Nampaknya mereka memang berpikir sambil melangkah cepat-cepat pulang. Tiba-tiba seorang dari antara mereka berkata, "Tidak. Mereka tidak akan dibunuh. Tetapi mereka akan dibuat jera dan bahkan kuda mereka akan dirampas. Itu saja." Yang lain mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka telah memasuki padukuhan Gemawang. Berlari-lari kecil mereka berjalan di jalan padukuhan menuju ke rumah mereka masing-masing. Namun seorang di antara mereka masih berkata, "Aku ingin melihat anak-anak sombong itu dipukuli." Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang-orang itu telah hilang di belakang regol halaman mereka masing-masing. Namun sebenarnya lah bahwa ada di antara mereka yang memang ingin melihat Sampurna, Manggada dan Laksana disakiti oleh para pengikut Wirasabet dan Suragentong, agar mereka menjadi jera. Bahkan dengan demikian Ki Jagabaya akan dapat menjadi sadar. Ternyata ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu telah memasuki padukuhan Gemawang tanpa mengenal takut. Seorang di antara mereka telah berteriak, "Hei orang-orang Gemawang! Kali ini kami tidak akan berbuat apa-apa atas kalian. Jangan takut. Kami hanya akan menangkap ketiga orang anak muda yang sombong itu. Tetapi jika kita tidak berhasil menangkap mereka, maka kami akan mengambil 3 orang yang manapun yang dapat kami tangkap di antara para penghuni padukuhan ini." Teriakan-teriakan itu bergema menusuk ke dalam setiap pintu rumah. Orang-orang Gemawang itu menjadi ketakutan. Mereka berharap agar para pengikut Wirasabet dan Suragentong itu dapat bertemu dengan Sampurna, Manggada dan Laksana. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda. Ternyata Sampurna, Manggada dan Laksana yang menyusuri jalan padukuhan itu tidak mengetahui bahwa 3 orang pengikut Wirasabet dan Suragentong berada di padukuhan itu. Tidak ada seorang pun yang telah memberitahukan kepada mereka. Meskipun orang-orang yang berlari-lari kecil menghindari kehadiran ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu ada yang berpapasan dengan ketiga orang anak muda itu. Tetapi mereka tidak memberitahukannya. Namun orang-orang itu kemudian menjadi kecewa. Bagaimanapun juga mereka merasa ngeri, apa yang akan terjadi dengan ketiga orang anak muda itu apabila mereka benar-benar bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari mereka itu. Demikian pula orang-orang yang berada di menyebelah jalan padukuhan. Baru saja mereka mendengar teriakan orang-orang yang mereka takuti itu, tiba-tiba mereka pun mendengar derap kaki kuda. "Apa yang akan terjadi dengan anak-anak muda itu?" bertanya orang-orang itu di dalam hati mereka. Dalam pada itu, ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong yang juga mendengar derap kaki kuda segera bersiap. Mereka merasa bahwa mereka akan segera dapat melakukan tugas mereka dengan baik. "Kita akan menangkap mereka dan membawa mereka menghadap Ki Wirasabet dan Ki Suragentong," berkata salah seorang dari ketiga orang itu. "Jika mereka melawan, kita benar-benar akan mempergunakan kekerasan," desis yang lain. Mereka tidak berbicara lebih jauh. Mereka mulai melihat 3 orang anak muda di punggung kudanya mendekati mereka. Dengan serta-merta, maka ketiga orang itu pun segera berloncatan ke tengah jalan dan memberi isyarat ketiga orang penunggang kuda itu untuk berhenti. Sampurna yang berkuda di paling depan segera memberi isyarat pula kepada Manggada dan Laksana. Dengan serta-merta ketiganya telah menarik kendali kuda mereka sehingga ketiganya telah berhenti sebelah mereka menjadi terlalu dekat dengan ketiga orang itu. "Tentu. Mereka itulah yang kita cari," desis Sampurna. Laksana tidak menunggu lebih lama lagi. Ia adalah orang yang pertama meloncat turun dari punggung kudanya. Manggada dan Sampurna pun segera telah meloncat turun pula.
Mereka telah mengikat kuda mereka pada batang perdu di pinggir jalan itu. Baru kemudian mereka bertiga melangkah mendekati ketiga orang yang telah menunggu itu. Ketiga orang pengikut Wirasabet dan Sura Gentong Ilu termangu-mangu sejenak. Mereka justru merasa heran. Ketiga orang anak muda itu sama sekali tidak nampak menjadi gentar. Mereka memang sombong, geram salah seorang dari ketiga orang pengikut Wirasabet dan Sura Gentong itu. Kawannya pun menyahut. Sebentar lagi mereka akan menjadi jera. Sementara itu yang seorang lagi berkata, kita lumatkan dahulu mereka sebelum kita bawa menghadap Ki Wirasabet dan Ki Sura Gentong. Kedua kawannya tidak menyahut, sementara itu Laksana, Sampurna dan Manggada telah menjadi semakin dekat. Laksana yang berdiri paling depan itulah yang bertanya, "Heh, siapakah kalian yang telah berani menghentikan kami bertiga yang sedang menelusuri jalan-jalan padukuhan kami sendiri?" "Anak iblis," geram orang tertua dari ketiga orang pengikut Wirasabet dan Sura Gentong itu, "kau kira kau berbicara dengan siapa?" "Jika aku tahu, aku tidak akan bertanya," sahut Laksana dengan lantang. "Kami datang untuk menangkap kalian dan membawa kalian ke tempat kami," jawab salah seorang dari ketiga orang itu. Laksana tertawa. Katanya, "Kau kira, kau berbicara dengan siapa, heh?" Ketiga orang itu menggeram. Hampir bersamaan mereka mengumpat. Seorang di antara mereka berkata, "Siapakah di antara kalian yang bernama Sampurna, anak Ki Jagabaya?" Hampir bersamaan pula ketiga orang anak muda itu menjawab, "Aku." Tetapi mereka bertiga justru terkejut. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun kemudian mereka bertiga tertawa meledak. Wajah ketiga orang pengikut Wirasabet dan Sura Gentong itu menjadi merah padam. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang demikian menyakitkan hati dari tiga orang anak-anak yang masih muda, sementara seisi padukuhan itu menjadi ketakutan melihat mereka bertiga datang. Dengan suara bergetar menahan kemarahan, seorang di antara mereka berteriak, "Cukup. Aku akan mengoyak mulut kalian." Tetapi Laksana justru menjawab, "Jangan terlalu garang Kisanak. Kalian tidak berarti apa-apa di sini. Jika Paman Wirasabet dan Paman Sura Gentong melihat kehadiran kalian di daerah kuasanya, maka kalian akan segera dihancurkan sampai lumat." "Kau memang gila," geram orang itu, "aku adalah bagian dari kuasa Ki Wirasabet dan Ki Sura Gentong." "Nah, kenapa kau tidak mengatakan sejak semula? Jika kami tahu bahwa kalian adalah bagian dari kuasa Paman Wirasabet dan Paman Sura Gentong, maka sampaikan salam kami kepada mereka. Khususnya kepada Paman Wirasabet. Hari ini, kami akan mengambil duet dan manggis di halaman rumahnya seperti biasanya." Kemarahan ketiga orang itu telah membakar ubun-ubun mereka. Karena itu, seorang di antara mereka berteriak, "Dengar, kami akan membuat kalian menjadi lumat. Kami akan mematahkan tulang-tulang kalian dan kemudian menyeret kalian menghadap Ki Wirasabet dan Ki Sura Gentong." Tetapi jawaban Laksana sangat menyakitkan hati. "Heh, kenapa kalian hanya datang bertiga? Kalian tahu bahwa kami bertiga. Seharusnya kalian datang sedikitnya bersembilan, karena takaran kemampuan kami adalah 3 orang di antara kalian." Orang-orang itu ternyata tidak tahan lagi mendengar ucapan Laksana itu. Karena itu, maka orang yang tertua di antara ketiga orang itu pun berteriak, "Selesaikan mereka dengan cara kita." Orang-orang yang tinggal di pinggir jalan itu menjadi berdebar-debar. Mereka mendengar bentakan-bentakan kasar. Tetapi mereka juga mendengar suara tertawa nyaring. Bahkan 1-2 kalimat dapat mereka dengar ketika kalimat-kalimat itu diucapkan dengan keras. Mereka mendengar ancaman-ancaman yang mengerikan. Sementara suara tertawa membuat mereka menjadi bingung. Anak-anak muda itu nampaknya sama sekali tidak menjadi ketakutan, berkata orang-orang di sebelah-menyebelah jalan itu kepada diri sendiri. Apalagi ketika kemudian mereka mendengar seseorang berkata keras-keras, "Jangan ganggu aku. Aku akan menyelesaikan ketiga orang itu seorang diri. Kecuali jika aku akan mati di tangan mereka." Kata-kata itu ternyata telah diucapkan oleh Laksana. Sampurna termangu-mangu sejenak. Sementara Manggada berkata, "Kita lihat saja apakah anak sombong itu dapat benar-benar berhasil?" Sampurna tidak segera menjawab. Namun Laksana pun berkata sambil tertawa, "Kalian tidak usah ragu-ragu. Aku tentu akan berhasil."
Kemarahan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong yang merasa ditakuti oleh orang sepadukuhan itu benar-benar tidak tertahankan lagi. Karena itu, sebelum Laksana selesai berbicara, maka seorang di antara mereka telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Laksana benar-benar tangkas. Ia masih menyelesaikan kalimatnya ketika ia meloncat mengelak. Bahkan ia berkata lebih lanjut. Minggir. Aku akan menunjukkan satu permainan yang bagus bagi kalian. Kedua orang pengikut Wirasabet dan Suragentong yang lain pun telah menyerang Laksana pula. Seorang di antara mereka berkata, kita koyakan mulutnya lebih dahulu. Baru kita selesaikan yang lain. Tetapi Laksana yang pernah ditempa oleh ayahnya sendiri bersama Manggada, yang kemudian mendapat landasan ilmu dari Ki Ajar Pangukan dan pengalaman yang luas selama ia tinggal bersama Kiai Gumrah dan yang terakhir Tapangidang di hutan, telah membuatnya menjadi anak muda pilihan. Karena itu, maka ia benar-benar berniat memberikan kesan yang mantap kepada orang-orang Padukuhan Gemawang serta kepada para pengikut Wirasabet dan Suragentong, bahwa Padukuhan Gemawang tidak perlu menjadi ketakutan. Kesan itu ternyata tidak tanggung-tanggung. Ia sendiri berniat untuk mengalahkan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong, agar dengan demikian, yang terjadi itu akan benar-benar dapat meyakinkan. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi perkelahian antara Laksana dan ketiga orang itu. Seperti kijang Laksana berloncatan. Kakinya menjadi demikian ringannya sehingga seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Tetapi ketiga lawannya juga bukan orang kebanyakan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan kekerasan. Namun agaknya mereka tidak dilandasi oleh dasar-dasar ilmu yang mapan. Karena itu, maka mereka meskipun bertiga, tidak segera dapat mengatasi lawannya yang hanya seorang dan tidak lebih dari anak yang masih terlalu muda bagi mereka. Dalam pada itu, orang-orang yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan itu benar-benar dicengkam oleh ketegangan. Seorang yang memiliki sedikit keberanian telah dengan sangat hati-hati mendekati pintu regol. Dari sela-sela pintunya yang sedikit terbuka ia sempat melihat apa yang terjadi. Orang itu hampir tidak percaya kepada penglihatannya. Seorang dari ketiga orang anak muda yang sering berkuda menyusuri jalan-jalan padukuhan itu tengah bertempur melawan tiga orang yang tentu pengikut Wirasabet dan Suragentong bukan karena kedua orang kawan anak muda itu menjadi ketakutan dan tidak berani membantunya. Tetapi kedua anak muda yang lain berdiri di pinggir jalan dengan gaya orang yang sedang menonton aduan ayam di kalangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bertanya orang itu kepada diri sendiri. Namun di luar sadarnya, maka orang itu justru tidak beranjak dari tempatnya. Ternyata tidak hanya seorang saja yang telah mengintip pertempuran itu. Di seberang jalan, di balik pintu regol yang sedikit terbuka, maka seseorang telah mengintip pula. Sebenarnya lah bahwa Laksana telah bertempur seorang diri melawan ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu. Dengan tangkasnya ia berloncatan, menghindari serangan-serangan ketiga orang itu. Namun kemudian dengan cepat melancarkan serangan yang tiba-tiba terhadap salah seorang dari ketiga orang lawannya. Demikian cepatnya, sehingga ketiga orang lawannya itu kadang-kadang memang menjadi bingung menghadapinya. Namun karena pengalaman mereka yang luas, maka ketiga orang itu pun tidak segera dapat ditundukkan oleh Laksana. Tetapi sebaliknya mereka bertiga juga tidak dapat menguasai anak yang masih terhitung muda itu. Sementara itu, Sampurna dan Manggada memang tidak melibatkan dirinya, mereka justru sekali-sekali bertepuk tangan. Bahkan kemudian mereka mulai dengan lantang berteriak memberikan dorongan kepada Laksana yang sekali-sekali memang harus berloncatan surut oleh desakan ketiga orang lawannya yang bertempur semakin lama menjadi semakin kasar. Tetapi setelah berhasil mendapat pijakan yang mapan, maka Laksanalah yang kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi melibat ketiga orang lawannya. Seperti angin pusaran, Laksana berputaran sehingga kadang-kadang lawannya menjadi kehilangan arah. Tetapi memang tidak terlalu mudah bagi Laksana untuk dapat mengalahkan ketiga orang yang bertempur semakin keras dan kasar itu. Laksana harus meningkatkan kemampuannya semakin tinggi. Tetapi latihan-latihan yang berat sebelumnya, telah memberikan bekal yang sangat berarti bagi Laksana menghadapi ketiga orang pengikut Wirasabet dan Suragentong itu. Sementara itu teriakan-teriakan Sampurna dan Manggada memang menarik perhatian. Orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tempat pertempuran itu terjadi, menjadi semakin tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sedangkan orang-orang yang berani mengintip dari celah-celah pintu regolnya, seakan-akan tidak mempercayai penglihatannya,
bahwa salah seorang dari ketiga orang anak muda itu mampu menghadapi 3 orang pengikut Wirasabet dan Suragentong. Sesuatu yang menurut mereka hanya dapat terjadi dalam mimpi yang akan terhapus saat mereka terbangun. Tetapi meskipun mereka mengusap mata mereka, yang terjadi itu memang telah terjadi. Laksana yang bertempur melawan 3 orang lawannya yang bertempur dengan keras dan kasar itu justru menjadi semakin garang, kakinya berloncatan dengan cepat, seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Sekali-sekali ia melenting menyerang, namun kemudian meloncat menghindari serangan. Ketiga orang tawannya yang sudah mulai kelelahan menjadi sangat marah. Anak muda Tiu ternyata tidak mudah untuk ditundukkan, meskipun mereka bertiga, tetapi anak muda itu berloncatan dengan tangkas seperti seekor rusa di padang perdu. Dalam pertempuran yang menjadi semakin garang, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang mengaduh tertahan. Kaki Laksana tepat mengenai dada salah seorang lawannya. Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Orang itu ternyata telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Untunglah bahwa kepalanya tidak membentur dinding halaman di pinggir jalan itu. Sementara kedua kawannya masih bertempur terus, maka orang itu berusaha untuk bangkit. Dadanya terasa sesak dan nyeri. Seakan-akan tulang-tulang iganya menjadi retak. Bahkan punggungnya pun terasa sakit. Demikian derasnya serangan Laksana, sehingga ketiga orang itu terbanting jatuh, maka punggungnya telah tergores batu-batu yang berserakan di jalan. Tetapi orang itu berhasil bangkit berdiri sambil menahan sakit. Untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu, sementara kedua orang kawannya semakin mengalami kesulitan menghadapi Laksana yang masih saja bertempur dengan tangkasnya. Namun beberapa saat kemudian, maka orang itu pun telah mempersiapkan diri untuk kembali memasuki arena pertempuran. Meskipun tulang-tulangnya masih terasa nyeri, namun orang itu kemudian telah meloncat memasuki arena. Tetapi demikian, orang itu mulai menyerang, maka seorang temannya tiba-tiba saja telah jatuh terduduk sambil memegangi perutnya. Ternyata sambil berputar, kaki Laksana terayun menghantam perut orang itu demikian kerasnya, sehingga isi perutnya seakan-akan akan menghambur keluar. Kesakitan yang sangat telah membuatnya kehilangan kekuatan untuk tetap tegak berdiri. Keadaan Laksana menjadi semakin baik. Dua lawannya telah disakitinya. Sehingga tinggal seorang saja yang masih mampu memberikan perlawanan dengan baik. Dalam pada itu, Manggada pun segera memberi isyarat kepada Sampurna untuk berdiri berseberangan. Dengan demikian, maka keduanya telah menutup kemungkinan orang-orang itu melarikan diri. Pertempuran masih berlangsung meskipun keseimbangannya telah menjadi semakin jelas. Ketika orang yang perutnya kesakitan itu dapat bangkit berdiri, maka kedua kawannya benar-benar sudah terdesak. Sebelum orang itu sempat memasuki arena pertempuran, maka seorang yang masih belum disakiti itulah yang mengaduh kesakitan. Ketika Laksana sempat menusuk dengan jari-jarinya yang merapat, tepat di arah ulu hati lawannya itu, maka orang itu telah terbungkuk. Pada saat itulah, maka Laksana telah memukul tengkuknya dengan telapak tangannya. Dengan derasnya orang itu telah terjerumus dan jatuh menelungkup di tanah. Wajahnya lah yang telah tersuruk di tanah yang berbatu-batu kerikil. Orang yang dadanya masih kesakitan itu mencoba untuk membantunya. Dengan sisa tenaganya ia menyerang Laksana. Namun usahanya sia-sia. Dengan tangkasnya Laksana bergeser ke samping, kemudian kakinya terjulur dengan cepatnya mengenai lambungnya. Sekali lagi orang itu terdorong surut. Sementara itu, Laksana telah meloncat memburunya. Tangannya lah yang kemudian terjulur menyambar keningnya. Orang itu tidak sempat berbuat sesuatu. Tubuhnya pun terpelanting jatuh. Kawannya yang seorang lagi ternyata hatinya kuncup, ia tidak lagi nampak garang. Bahkan kemudian ia berdiri saja dengan wajah yang pucat. Ketika Laksana melangkah mendekatinya, maka orang itu pun surut ke belakang, sehingga akhirnya ia berdiri melekat dinding. Aku dapat membunuhmu, geram Laksana. Pengikut Wirasabet dan Suragentong itu. Orang itu tidak menjawab. Perut dan punggungnya masih terasa sakit. Sementara itu, ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Dengan lantang Laksana pun kemudian memerintahkan ketiga orang itu berkumpul. Dua orang yang masih terbaring itu pun berusaha untuk dapat bangkit. Bahkan seorang di antaranya terpaksa harus merangkak untuk melakukan perintah Laksana. Demikian ketiga orang itu duduk bersandar dinding dengan tubuh yang lemah dan sakit-sakitan, maka Laksana pun berkata, "Nah, sekarang kalian mendapat kesempatan untuk melihat kenyataan yang ada di padukuhan ini.
Karena ketiga orang itu tidak menjawab, maka Laksana itu bertanya pula, "Heh, kenapa kau kemarin menyakiti seorang di antara para penghuni padukuhan ini?" Ketiga orang itu masih tetap berdiam diri. Sehingga Laksana itu pun kemudian membentak. "Jawab. Kenapa kau menyakiti salah seorang penghuni padukuhan ini?" Ketika Laksana menyambar baju salah seorang dari ketiganya, yang kebetulan dadanya masih terasa sangat sakit, serta tulang-tulang iganya rasa-rasanya menjadi retak, maka orang itu pun mengaduh kesakitan. Tetapi Laksana justru mengguncangnya sambil membentak pula. "Heh, kenapa kau tidak menjawab?" Orang itu menjadi semakin kesakitan. Karena itu, maka ia terpaksa menjawabnya. "Bukan maksudku." "Jadi, maksud siapa?" desak Laksana. "Aku mendapat perintah dari Ki Wirasabet dan Ki Suragentong untuk mengetahui anak-anak muda yang berkeliaran di atas punggung kuda. Kami harus menangkap mereka dan membawanya menghadap. Sebenarnya kami tidak bermaksud menyakiti orang padukuhan itu. Kami hanya ingin sekedar bertanya." Tetapi ternyata orang itu keras kepala. "Bohong," bentak Laksana, "orang-orang padukuhan ini sebagian menjadi ketakutan melihat kalian. Orang itu tidak akan berani berbohong kepadamu atau menolak untuk menjawab. Tetapi kalian tetap saja menyakitinya karena kalian ingin membuat padukuhan ini semakin ketakutan." "Tidak. Sungguh tidak ada niat kami untuk menyakitinya," jawab orang itu. Karena Laksana melepaskan tangannya sambil mendorongnya, maka orang itu terjatuh menimpa dinding halaman. Karena itu, maka orang itu pun mengaduh kesakitan. Dalam pada itu maka Manggadalah yang kemudian melangkah mendekati sambil berkata, "Nah, sekarang kalian sudah bertemu dan berbicara langsung dengan ketiga orang anak muda yang berkeliaran di punggung kuda. Apakah kalian masih tetap berniat menangkap kami dan membawa kami menghadap Paman Wirasabet dan Paman Suragentong?" Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian dengan nada rendah ia menjawab, "Kami tidak berhasil." Manggada mengangguk-angguk. Sementara itu Sampurna itu pun berkata, "Kisanak, jika kau tidak berhasil menangkap kami dan membawa kami kepada Paman Wirasabet dan Paman Suragentong, maka sampaikan salam kami kepada mereka dan kawan-kawannya. Tetapi sebelum kalian menemui mereka, maka kalian harus menjawab beberapa pertanyaan." Wajah orang itu menjadi semakin pucat. Sementara Sampurna berkata, "Pertanyaan-pertanyaan kami sangat sederhana. Karena itu, maka kalian tentu dapat menjawabnya." "Kami tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan," jawab orang yang dadanya masih terasa sakit itu. "Terserah kepada kalian," berkata Sampurna, "tetapi sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, maka kalian tidak akan kami lepaskan." "Kalian tidak akan berani berbuat seperti itu," berkata orang itu. "Kenapa?" bertanya Sampurna. "Jika kami tidak kembali pada saat yang ditentukan, maka Ki Wirasabet dan Ki Suragentong akan datang sendiri kemari." "Menarik sekali," berkata Sampurna, "itulah salah satu pertanyaan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Kapan Paman Wirasabet dan Paman Suragentong akan datang kemari? Karena itu, maka sebaiknya kami menahan kalian bertiga sampai mereka benar-benar datang." Orang itu mengumpat di dalam hati. Sementara itu kawannya yang perutnya masih terasa sakit itu pun berkata, "Jika Ki Wirasabet dan Ki Suragentong datang kemari, mereka tentu tidak hanya berdua. Tentu bersama Pideksa dan beberapa orang pengawal." "Bagus," sahut Sampurna, "di sini kami tinggal bersuit saja. Anak-anak muda akan berdatangan untuk menyambut Paman Wirasabet dan Paman Suragentong serta para pengawalnya." Tetapi orang yang wajahnya tersuruk ke tanah dengan goresan-goresan kecil yang menjadi merah itu berkata, "Aku tidak yakin bahwa anak-anak muda padukuhan ini berani dari keluar regol halaman rumahnya." Jawaban itu membuat Sampurna menjadi marah. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar wajah orang itu, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Goresan-goresan yang berwarna merah itu sudah terasa pedih, apalagi telapak tangan Sampurna itu. Bersambung ke bab 12. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.